Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 9 ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ini yang nggak masuk siapa? Sebentar saya absen. Mas Deswara, Hadir. Mbak Asti, Saya Pak Hadir. Mbak Asri, Mbak Devi. Devi siapa, Pak? Oh, ada dua ya? Ada dua. Namanya siapa? Devita, saya. Satunya? Devi Vira. Oh, Devi Vira. Berarti Mbak Vira aja ya, Mbak Vira. Sama Mbak Nisa. Loh, Mas Arbi mana Mas Arbi? Sakit, Oh, sakit, Pak. Sakit apa itu? Main terakhir. Mencret? Iya, Pak. Udah disembuh belum? Udah tadi sama Mbak Asri. Didoain loh ya temennya. Ya semuanya doa buat temennya biar cepet sembuh. Amin. Amin. Ya sebelum mulai ketua kelas, Asri. Pak. ya di ini doa Mbak. Oke. Semuanya sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada dan masih berdoa mulai. Doa selesai. Ya, ada yang masih ingat materi minggu lalu enggak? Mas Balok, pintar. Masih ingat? Mas Deswara, ini berapa? Berapa ketukan? 4. Kalau ini Setengah. satu. Satu. Kalau setengah dari sini setengah. Tuh. Ya. Ya. Ya untuk minggu ini kita belajar tangganan. Ini ada contoh video. Cukup ya? Tuh. Ya, untuk bisa bermain seperti itu, kita harus paham sama yang namanya tanggana. Ya. Kenapa sih kalian itu harus belajar ini? Ada yang sudah? Biar bisa main musik, Pak. Betul. Ada lagi? Biar gak minta nada. Ya. Jadi kalau dari kacamata seorang komposer, entah itu komposer jazz, R&B, pop, dan lain, tangan nada itu fondasi awal kita untuk mendalami dunia Musik. Apa sih itu tangan nada? Mas Deswar bisa jelasin apa itu tangan nada? Urutan agama. Betul. Tangan nada itu secara sederhana urutan nada dari do sampai Do lagi. do lagi, do tinggi. Tujuannya apa? Kita belajar tangan nada itu. Biar nggak fals, Pak. Betul. Biar gak salah. Betul. Bisa juga buat misalkan latihan motorik, misalkan Mas Deswara gitar, kita bisa belajar gitar pakai tangan Tangan nada. Nah, hasil pembelajarannya itu yang pertama, kita bisa memahami hubungan antar nada yang nantinya menjadi dasar dalam pembentukan akor atau chord dan progresinya. Yang kedua, bagi pemain instrumen seperti Mas Deswara, gitaris, atau Mbak Asti, pianis, itu bisa meningkatkan koordinasi motorik untuk muscle memo. Nah, ini pengertiannya. Coba Mbak Asri dibaca. Tangga nada adalah susunan nada yang disusun secara berjenjang seperti anak tangga, mulai dari nada dasar hingga nada oktavnya. Dalam dunia musik, tangga nada berfungsi sebagai kerangka untuk menciptakan melodi dan juga harmoni. Ya, jadi tujuan tangan nada itu untuk menciptakan melodi. Jika kita misalkan mau membuat satu lagu, kita harus paham betul apa itu tangan nada. Jadi kita tidak keluar dari tangan nada tersebut agar kita paham. Fals. Nah, tangga nada itu dibagi menjadi 3 jenis tangga nada. Mas Deswara, baca yang diatonis. Diatonis mayor dengan intervalnya 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Diatonis minor interval 1 setengah
satu, satu, setengah, satu, satu. Ada yang paham nggak? Satu ini apa? Enggak. Nggak paham. Dari Hai, SMP. Pak. Bulan enggak masuk. Jadi misalkan kita ambil dari dasar C. C. Kalau naik 1 kemana? Mas Desora? D. D, betul. Naik berapa lagi? 1. Satu. Setengah. Kalau naik 1 ke? E. Kalau setengah? E mayor. A. F. Tuh, siapa tuh yang jawab? Saya. Tepuk tangan buat Mbak Vira. F. Lalu naik 1 F 1 ke G. G 1 ke A. A 1 A ke 1 B. B B setengah ke C lagi C tinggi ya. Lalu diatonis minor. Kalau diatonis minor dari 1, dari misalkan ada ke 6, ada ke 6-nya apa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A. A naik 1 ke B. B. berapa? Setengah ke C. apa? C. Terus D. D. Terus G. E. Terus F. Terus D. D. Balik lagi ke A. Ini yang namanya ini minor, ini Mayor. Yang kedua pentatonis, Mbak Asti dibaca. Pentatonis. Tangga nada ini hanya menggunakan 5 nada pokok. Tangga nada ini sangat populer dalam musik tradisional dan musik modern seperti blues atau rock. Ya, jadi pentatonis itu ada 5. Dari kata pertama penta artinya apa? 5 itu isinya apa aja? 5 ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya? Jadi kalau pentatonis ada nada 2 yang hilang. Nada itu kan ada 7 dari C, D, E, F, G, A sampai ke B. Ada 2 nada yang hilang yaitu nada ke 4, F-nya hilang, lalu ke C-nya juga hilang. Ini namanya penta. Jadi kalau pentatonis hanya ada C, D. D. terus G. G, A. A. Ini kan 5. Ini namanya pentatonis. Ini sering digunakan di musik tradisional seperti jumlak-jumlak suweng, ilir-ilir. Kalau untuk baratnya itu musik blues. Ada yang tahu musik blues? Jazz. Ya bisa aja. Cuma kalau itu ada yang namanya kromatis. Nah, coba kromatis Mbak Nisa dibaca. Kromatis, tangga nada yang terdiri dari 12 nada yang masing-masing berjarak setengah atau semitone. Tangga nada ini menggunakan semua tuts putih dan hitam pada piano dalam 1 oktav. Ya. Jadi kalau kromatis itu jaraknya setengah. Kalau dari C naik setengah ke C. C atau C crash ya, ke C crash. Lalu naik setengah lagi ke D. naik setengah lagi ke D crash. Naik setengah ke E. naik setengah naik setengah Bis. bis naik setengah G sampai balik lagi ke C. Jadi jumlahnya ada 12 nada. Kalau di piano itu semua tuts itu namanya kromatis. Di pencet, dipetet satu-satu itu apa ditekan ya ditekan satu-satu itu semua kalau semuanya ditekan itu namanya nada kromatis. Itu biasanya musik jazz itu pakai nada kromatis. Gimana Mbak? Pak itu ke F saya menjadi Iya. nggak ada Crash. Gak ada, yang nggak ada apa yang nggak ada itu tuh F itu nggak ada, itu aja. sama B ke C, B ke C. B ke C nggak ada, F itu nggak ada. Ada lagi yang tanya ini. Sudah Pak. Nah, fungsi kita memahami tangan nada itu apa? Mempelajari tangan nada. Coba menentukan karakter lagu. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Menentukan karakter lagu itu maksudnya apa? Kita jadi tahu dengan mendengar nadanya Pak itu musik jazz kah? Keroncong kah? Betul. Jadi bisa menentukan karakter lagu dari entah dari genre atau
emosional, entah itu misalkan lagu sedih atau lagu senang, itu nanti kelihatan kita menggunakan lagu tersebut menggunakan tangga nada mayor atau minor. Kalau mayor biasanya apa emosional, perasaan gembira, senang. Kalau minor Sedih. yang kedua itu pedoman komposisi. Jadi ya yang saya tadi bilang untuk membuat satu rangkaian lagu kita harus memahami apa itu tangan nada. Kalau kita buta sama tangan nada, gimana kita mau menciptakan sebuah karya? Kan tidak akan bisa. Kita harus bisa memahami apa itu tangan nada. Tangan nada itu pondasi awal kita itu belajar musik. Ya ketika sarana latihan yang saya tadi bilang untuk latihan motorik seperti penjarian gitar, piano atau vokal itu menggunakan tangan nada. Sampai sini ya bisa dipahami? Nah, ini istilah penting. Kalau untuk tanda kromatis ada dua. Yang pertama coba Mbak Devi. Tanda kromatis simbol untuk menaikkan dan menurunkan nada. Yang pertama itu ada sharp atau crash ya. Ya, Menaikkan setengah nada. Terus kemudian ada flat atau mol. betul. Menurunkan setengah nada. Nah, jadi tanda kromatis itu ada dua. Yang pertama crash. Crash itu artinya apa? Naik setengah nada ya. Kalau mol turun setengah nada. Nah itu tanda kromatis. Jadi kalau misalkan ini apa? Crash. Artinya Naik. kalau ini Turun setengah. setengah. Betul. Kalau untuk oktav, coba Mbak yang belum baca siapa? Mbak Vira. Oktav, jarak antara satu nada dan nada yang sama ditingkatkan yang lebih tinggi. Misalnya C rendah ke C tinggi. Betul. Nah jadi nada itu ada 7. Dari C, D, E, F, G, A, B, lalu balik ke C. C itu oktavnya dari nada dasar itu. C balik ke C. Paham? Paham ya? Memang selalu dimulai dari C, Pak. Enggak, ini contoh. Ini nada dasar pakai, misalkan kita pakai nada dasar A. Kita nada dasar A. Kalau naik satu kemana? D. Ini kan satu. Naik satu lagi? C. C, betul. Oh iya. Kenapa, Cis? Karena kalau setengah C. Betul. Tepuk tangan buat Mbak Asri. Asli. Lalu satu Setengah. setengah. Setengah ke mana? D. Betul. Habis setengah naik satu. E. Berapa nih berapa? Setengah F. Satu. Jadi kan kalau misalkan mayor, intervalnya itu satu setengah, satu setengah. Nah ini kan satu setengah, satu satunya apa? Fis, betul. Terus naik satu lagi, his. Naik setengah, nah A ini oktav ini A rendah, ini A tinggi. Tuh, tinggi. Berarti tergantung dari Awalnya. awalnya ya Pak? Iya betul. Bisa dimulai dari A. Bisa dimulai dari A, bisa dimulai dari A crash, bisa dimulai dari D-moll, Gitu ya, Pak? crash ya. Mayor, Yang penting minornya. ini interval ini. Ini interval Mayor. Kalau interval minor dimulai dari mana? Dari nada ke Keempat. 6. 6. Itu ke apa, Pak? Gimana? Itu aja misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari satu. Satu. Ini kan satu. Satu. Naik satu. Naik Satu B. setengah. Iya. Oh iya iya iya. Nah, info itu sangat penting. Nah, ini diskusi kelas. Coba kita ada analisis 2 lagu. Kita dengarkan bareng-bareng ya. Ya, Pak. Meski ditinggalkan terkadang, dan beresikonya
berarti menggunakan tangan nada apa? Mayor. Tonus mayor, betul. Kalau ini The sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. ini menggunakan tangan nada apa? Minor. Itu lagunya itu segi. Ada yang tahu kan ini gimana? Palestina. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang di sana agar cepat mereda. Ini selanjutnya. Nah, membandingkan tangga nada lagu daerah dengan lagu Kobaran. Bisa nggak? Ini ada yang tahu nggak? Ini menggunakan tangan nada apa? Pentatonis, betul. Tepuk tangan buat Mas Desora. Jadi kalau di lagu tradisional pentatonis itu biasanya disebut dengan slendro. Ada yang tahu slendro? Pelok sendok. Gamelan. Betul. Itu sama aja ada pentatonis menggunakan 5 nada. Kalau di Jawa kan penyebutannya ada yang tahu nggak? Pelok Iya. sendok. Ah, betul. 6 Mbak. Rojilo. Rojilo. Betul. Itu penyebutan kalau di pelok, slendro itu kan pakainya gitu. Itu juga nada-nada pentatonis itu. Kalau untuk barat ini coba ini suasana itu pakai tangan ada apa? Ada yang tahu nggak? Pentatonis juga sama, hanya menggunakan 5 nada. Nah, ini coba kita dengarkan sama-sama.
salah sentuh atau salah menyentuh nada, salah petet, itu bisa juga dikatakan nada kromatis. Ya, seperti itu. Jadi nggak kelihatan ya Pak? iya, nggak kelihatan. Kalau improvisasi kita, misalkan kita salah, itu tinggal geser setengah aja. Itu kan pasti balik lagi. Misalkan gini, kita mau nyentuh nada E, tapi kita mau nyentuhnya kesentuhnya nada dis. Itu kan nggak termasuk ini kan. Tapi kita bisa improvisasi dari dis bisa ditembak ke E atau bisa dimundurin ke D. Nah, kromatisnya itu ini. Enaknya seperti itu. Jadi dalam bermusik itu sebenarnya tidak ada kesalahan. Itu namanya nada kromatis ya. Setengah itu namanya kromatis. Nah, sebutkan satu hal yang awalnya terasa sulit, namun sekarang mulai terasa masuk akal. Ini refleks buat kalian. Coba ada yang bisa jawab. Saya masuk sana. Dulu saya mau bedain mayor sama minor susah banget. Sekarang Sekarang jadi jelas banget. saya udah paham karakter nada mayor gimana, Ya. karakter minor gimana. Paham ya? Mas? Paham Pak. Ada lagi nggak mau merefleksikan diri? Ada, Mbak Asli. Pak, Gimana? dulu saya nggak suka sama musik klasik Pak, karena menurut saya tuh aneh gitu tangga nada yang mungkin yang termasuk dalam kromatis Iya. ya Pak, mungkin kayak ternyata aneh, cuman lama-lama sekarang itu ternyata menyenangkan, musiknya menggembirakan. Tuh, tepuk tangan buat Mbak. Nah, tindak lanjut buat minggu depan. Carilah lagu dengan tangga nada diatonis mayor atau minor dan pentatonis, masing-masing satu lagu. Dan carilah akord dari lagu tersebut. Karena minggu depan kita akan belajar yang namanya akord atau chord. Ya, nanti kalian searching dulu. Jadi kalian sebelum saya kasih materi, kalian udah paham dulu apa itu akord, apa itu chord, gimana terbentuknya sebuah chord. Ya, nanti buat minggu depan saya kasih tugas ini, cari lagu dua tangan nada. Pertama diatonis bebas mau mayor atau minor, dan juga tangan nada pentatonis. Masing-masing satu lagu dan cari akordnya. Gitu ya. Ya, Pak. Siap semuanya? Siap, Pak. Lagunya terserah apa Terserah apa aja. Yang penting dengan nuansa mayor atau minor dan juga pentatonis itu. Paham ya? Paham Pak. Ya, untuk materi minggu ini sudah selesai. Ada yang kurang paham nggak? Pak mau Ya. tanya, kan tadi kalau mayor senang, Hmm. minor sedih. Kalau horor itu apa? Kalau horor ada yang namanya diminis. Apa? Diminis. Diminis. Diminis bentar. Tadi misalkan contohnya nada dasar C ya. C apa aja? Ada yang ingat? Jadi D. Naik satu, E. Terus naik berapa? Satu setengah. Setengah. Ke F ke naik satu. Naik satu. Terus naik satu A. Terus naik berapa? Satu. Naik satu ke D. Terus Setengah. setengah. Nada diminis itu yang mana? Ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang bisa ini nggak? Nada diminis itu yang mana? Nada diminis itu nada ketujuh. Nada ketujuh yang mana coba? B. B, betul, tepuk tangan. Ini tuh nada diminis. Nada diminis itu bukan mayor, bukan minor. Itu nada diminis. Nah, itu biasanya digunakan lagu horor atau yang menyeramkan, yang Mencekam. mencekam. Itu menggunakan nada diminis. Nah, itu nada ketujuh. Diingat-ingat ya, nada diminis adalah nada ketujuh. Tujuh. Kalau nada keenam, Mayor. Minor. ini Minor.
itu mayor. Oke. Keempat 4. itu mayor. Kelima itu mayor. Oh, 1, 4. Terus balik lagi ke 1. Ya. Ada oktavnya ya. Iya. Kalau minornya berapa? Nah, 6. 6. Terus 2, 2. Terus 3. 3. Kembali 6. Kalau ini diminis. Diminis. paham nggak Mas? Paham, Pak? Paham ya? Iya, ini kenal hubungan dan mayor. Ada yang mau ditanyain lagi? Saya Pak. Apa? Masih berkaitan sama yang tadi. Berarti kan tadi contoh tangan ada kan ada diatonis, Mm-mm. terus pentatonis sama Iya, Pak, kromatis. kromatis. Nah, itu tadi berarti tidak termasuk ke jenis tangan ada atau gimana Pak yang diminis? Masuk tangan ada. Iya. Jadi tidak ada tangan ada diminis. Diminis itu sebenarnya itu akord. Ini kan materinya tangan ada. Kalau diminis itu termasuk dalam akord diminis. Tapi berhubung Mbak Nisa mempertanyakan apa yang tadi horor. Nah biasanya kalau tema horor itu menggunakan nada diminis. Kalau di lagu misalkan lagu metal misalkan itu biasanya kebanyakan menggunakan diminis. Lagu metal, lagu horor itu menggunakan diminis. Karena nuansanya itu deep, nuansanya itu menyeramkan. Itu menggunakan nada diminis. Akord diminis. Jadi tidak ada tangan nada diminis. Siapa? Siap. Jadi tangan nada ada berapa? 3. Pertama, Yes. 2. Pentatis, kromatis. Diatonis dibagi menjadi 2. 2. Mayor minor. tuh. Ada yang ditanyain lagi? Siap, tidak? Tidak, cukup. Ya kalau sudah cukup, ingat ya tugas minggu depan. Cari apa? Lagu Chord. dan cari chordnya. Oke ya. Ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Mbak Asti boleh dipimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa adalah kepercayaan masing-masing berdoa. Berdoa selesai dari salam. Nah.